Ya, puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26 ya. Oke, baik. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Perhatikan Alkitab ya. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera. Ya, sudah ketemu? Katakan amin. Ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas dalam ayat ini yang sudah kita perhatikan di dalam firman Tuhan yang sudah saya bacakan, Paulus dan Silas dikatakan di sana didera, disiksa, lalu dilemparkan ke penjara. Bukan diantar ya, seperti di TV-TV sekarang orang masuk penjara, di syuting gitu ya, masuk televisi diantar. Nah, tapi mereka dilemparkan. Kemudian apa lagi dikatakan? Ditaruh di paling tengah ya, dan dijaga sungguh-sungguh. Wow, dijaga ketat ya. Dimasukkan di penjara yang paling tengah, dibelenggu, kakinya dipasung dengan kuat. Wow, tidak bisa bergerak ya. Udah di tengah,
semua pintu, bukan satu pintu. Pintu apa? Pintu kesembuhan, pintu bisnis, pintu karir, pintu apa lagi yang kita inginkan. Mungkin pintu keuangan atau mungkin pintu hubungan, pintu kebahagiaan, pintu-pintu mujizat, pintu-pintu jalan keluar, pintu-pintu rohani bagi saudara. Karena kalau kita enggak terbuka pikiran kita untuk hal-hal rohani, kita tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus minta supaya pintu rohani terbuka untuk kita, supaya kita tahu ya bergerak untuk kehendak Tuhan. Siapa yang rindu mengalaminya, terbuka pintu-pintu penjara hidupnya, haleluya, Tuhan memberkati. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu bagaimana ya bisa lewat doa dan pujian penyembahan bisa mendatangkan kuasa. Kita sudah sering melakukannya, kenapa tidak terjadi? Ini yang harus kita pelajari. Yang pertama ya, yang harus ada di dalam doa, pujian, penyembahan adalah iman bagi saudara. Kenapa? Karena tanpa iman, firman Tuhan jelas berkata tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kalau mau datang kepada Tuhan, punya iman dulu. Setelah punya iman, baru bawa persembahanmu. Persembahan apa? Pujian, penyembahan, dan doa. Persembahan apa? Persembahan keuangan. Persembahan apa? Persembahan pelayanan. Persembahan apa? Apa saja yang ingin kita kerjakan di Tuhan. Yang pertama adalah kita punya iman kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita melakukannya karena perintah Tuhan, karena ketaatan kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari yang kita harapkan. Tanpa iman tidak mungkin doa dan pujian penyembahan dari Rasul Paulus mendatangkan kuasa. Tanpa iman tidak mungkin mereka mengalami kelepasan dari penjara, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama yang harus kita punya adalah mari kita bangun iman kita. Maka hari ini tema firman Tuhan yang saya katakan, ayo berlatih lagi. Ayo latihan rohani lagi. Kita latihan rohani lagi. Kita melangkah lagi, berlatih dan berlatih. Ya. Untuk apa? Untuk membangun iman kita. Karena kenapa? Dan iman itu sangat dan sangat penting bagi saudara. Jadi harus kita latih supaya iman kita ini hidup. Ya. Ada imannya yang sudah goyah, sudah mulai ragu. Tidak apa-apa, hari ini bangkit lagi. Ayo kita bangun kembali. Ayo kita latih lagi rohani kita, iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita tidak bisa hanya mendengar firman, tapi harus juga melakukannya. Saya membaca satu ilustrasi. Ada seorang bapak yang sedang membawa perahu, jadi pakai dayung ya. Dayungnya ada di kiri dan di kanan. Lalu seorang anak kecil berkata, kenapa harus dua? Ya, satu di kiri, satu di kanan. Nah, kalau hanya satu, nanti perahunya akan muter-muter di tempat. Jadi harus ada kiri dan kanan. Jadi ini harus bekerja sama, ganti-gantiannya seperti itu. Ya. Harus bekerja sama baru kita bisa sampai di tujuan. Begitu juga dengan iman, Bapak Saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita beriman, kita juga harus berbuat, Bapak Saudara. Kalau hanya beriman, hanya percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, aku percaya Tuhan akan memberkatiku, aku percaya Dia akan bekerja di tempat ini, aku percaya keluargaku akan diselamatkan. Hanya percaya, tidak ada sesuatu yang dilakukan, ya. Maka kita akan berputar-putar terus, tapi harus ada tindakan yang menunjukkan kepercayaan kita. Tindakan apa, Bu? Tindakan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita belajar melakukannya. Itu adalah tindakan, yaitu melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di Kamis kemarin
di dalam keluarga ini harus ada yang mengenal kebenaran, sehingga ketika yang satu salah, yang satu menguatkan, yang satu mengingatkan. Ya, kita belajar memilih. Ketika kita diingatkan, ya, mari kita memilih untuk memilih yang benar. Kadang-kadang kan ketika diingatkan juga kan kita merasa merasa yang aku lakukan ini juga benar gitu ya. Tapi yang memang benar kan untuk berjuang untuk kehidupan. Tapi ada yang lebih benar gitu, yaitu mengejar Tuhan, ya. Contohnya sekarang ini dalam sharing konsel juga kita sharing. Ya, saya ingin menyinggung sedikit tentang waktu Bapak Gembala kuliah online, saya mendengarkan dosennya menceritakan tentang ada yang membuat tesis tentang kondisi gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang hadir setelah pandemi ini. Sudah ada izin dari pemerintah untuk ibadah, intinya ya seperti itu ya. Tetapi kehadiran jemaat itu masih 60 atau 70%. Nah, jadi sekarang walaupun pemerintah sudah memberikan izin untuk beribadah, ternyata masih banyak jemaat yang enjoy dengan ibadah sendiri di rumah. Padahal firman Tuhan menyuruh kita apa? Kuduskanlah hari Sabat dan jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mulai itu memang banyak dilakukan oleh orang percaya, ya. Karena memang kerjaan kita bukan hanya mau ibadah. Ada banyak hal lain yang harus kita kerjakan, dan itu semua bukan hal yang jahat, itu semuanya baik, ya. Tapi kita harus tetap memilih yang paling benar. Itulah sebabnya Bapak Saudara, mulai dari sedini mungkin keluarga kita latih untuk menghormati hari Sabat. Nah, ini contohnya iman dan perbuatan berjalan bersama. Kita percaya kepada Tuhan, maka kita melakukan perintahnya. Jika Dia perintahkan kita untuk menguduskan hari Sabat, untuk datang kepada Tuhan, ya, maka kita datang. Itu adalah menghormati Tuhan, menghormati Allah kita. Nanti kalau kita mendidik keluarga kita untuk setia, ini kan salah satu ciri khas orang percaya, yaitu beribadah pada hari Sabat. Nah, ketika kita melatih anak-anak kita mulai dari sedini mungkin, nanti suatu saat tidak menjadi wah itu anak pendeta. Mulai dari kecil katanya sudah dibawa berdoa, mulai dari bayi sudah dibawa berdoa. Tapi coba lihat tuh, udah SMA nggak pernah ibadah. Bapak Ibu Saudara, memang tidak menjamin dia pasti akan selalu beribadah saat besarnya. Tetapi karena sudah terlatih mulai dari kecil, maka suatu waktu ketika dia jauh daripada Tuhan, di dalam hatinya akan terus terngiang-ngiang. Kalau itu harus dilakukan, kebiasaan itu akan menjadi tradisi buat dia yang harus dia kerjakan, sehingga dia suatu saat akan kembali kepada Tuhan. Makanya dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, saya baca untuk kita semuanya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Semakin banyak kita berlatih, ya,
Kita giat belajar sehingga kita menjadi seorang profesor yang sukses. Kita giat bekerja sehingga kita menjadi seorang yang sangat kaya raya dan bisa memberkati banyak orang. Tetapi itu terbatas. Kita mati udah hilang, udah hilang tubuh kita yang kekal itu, ya kan? Oleh karena itu ada lagi yang lebih penting daripada latihan badani ini, ya, yang gunanya bukan hanya untuk saat ini, tetapi gunanya untuk hidup yang akan datang. Ya, untuk hidup yang akan datang. Ketika kita berlatih untuk setia, contohnya salah satunya tadi untuk setia beribadah, maka apa? Itu akan meningkatkan ketekunan. Itu akan meningkatkan kesetiaan kita. Itu akan meningkatkan hikmat Tuhan dalam diri kita. Itu akan meningkatkan kekayaan ilahi bertambah dalam diri kita. Karena kenapa? Ketika kita belajar setia, maka kita akan tekun untuk menghadapi tantangan. Kan banyak tantangan. Untuk setia kan banyak tantangan. Untuk setia berdoa, untuk setia membangun hubungan dengan Tuhan, bersaat teduh, untuk setia beribadah ke sini, kan banyak tantangannya. Dan ketika kita berhasil melewatinya hari demi hari, kan berarti kita semakin tekun. Kualitas iman kita akan semakin bertumbuh. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan semakin bertumbuh. Dan ketika iman kita makin bertumbuh, maka kita dipastikan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang ini bacaan firman Tuhan yang ada di pastori sudah habis di Wahyu. Tadi sudah Kejadian 1, ya. Jadi tadi pagi Wahyu terakhir sama Kejadian 1. Jadi berarti besok Kejadian 2 Bapak Saudara. Nah, saya membaca ketika kami membaca di Wahyu, ya, sharing-sharing bersama dengan Kak Rea, yang kita menemukan ayat Wahyu 2 ayat 23. Coba deh ya. Coba Bapak Ibu Saudara buka semuanya. Wahyu 2 ayat 23. Kita buka semua. Wahyu 2 ayat 23. Ya, oke. Yuk kita baca bersama-sama ya. Satu ayat saja. 1, 2, 3. Dan ini ngeri loh. Waktu kami share, wah, ternyata ngeri sekali. Ya. Tetapi dan anak-anaknya akan kumat
kita yang tidak datang menerima kehidupan daripada Tuhan. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang akan semakin sukar. Sekarang aja, kalau kita lihat kondisi sekarang, sudah mulai banyak kan yang merasakan begitu sukar hidup ini. Ya, sudah mulai sangat terasa. Bagaimana dengan nanti, Bapak Saudara? Apakah kita akan bisa tetap berdoa? Nanti akan lebih sukar lagi. Apakah kita akan tetap bisa memuji Tuhan? Sekarang kita mencari apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita cita-citakan. Kita bisa berusaha untuk mencari. Tetapi nanti, karena kesukarannya begitu besar, Bapak Saudara, ya, Wahyu 9 ayat 6 berkata, menjelaskan bahwa orang-orang akan mencari maut. Mereka tidak ingin hidup lagi. Nah, ini sharing dari Bapak Gembala saat kita baca firman Tuhan. Wah, penderitaannya sangat hebat. Orang-orang tidak ingin lagi mencari apa yang mereka inginkan. Yang mereka cari adalah kematian. Di mana kematian? Aku ingin mati. Kenapa? Karena begitu besarnya penderitaan ini. Untuk saat ini, Bapak Saudara, ya, seperti pengalaman Paulus dan Silas, kita datang kepada Tuhan dengan iman yang hidup. Iman kita harus kita bangun. Iman kita harus kita hidupkan. Ada yang hampir goyah aja, ya. Kita harus bangkitkan kembali. Saya nggak tahu udah 2 minggu ini lagu yang keluar saat saya berdoa, Bapak Saudara. Saya sendiri sampai bertanya saat saya doa di sini, ya, kira-kira jam 3, setengah 4 gitu ya, sendiri. Saya udah nyanyi lagu lain. Kok kembali lagi ke lagu apa? Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Nah, kok ini lagi? Sampai saya merasa kok ini lagi ya. Terus saya coba lagi ganti lagu yang lain. Udah selesai lagu yang lain, saya penyembahan, nyanyi lagi. Dia buka jalan. Oh, besoknya saat saya kesini itu lagi lagunya. Ya, saya percaya Tuhan akan lakukan bagi kita yang mau membangun iman kita. Karena kita tidak akan mendapatkan jalan yang terbuka itu kalau kita sendiri tidak punya iman kepada Tuhan. Mari kita bangun bersama-sama. Caranya adalah mari kita latih. Contohnya ketika kita dengar firman Tuhan, kita belajar untuk melakukannya. Cara pertama yang tidak ada adalah harus ada iman. Segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu, harus didasari oleh iman. Itulah sebabnya yang pertama yang harus ada, yang harus kita bangun adalah iman kita kepada Tuhan, ya. Sehingga ketika kita mengangkat doa, pujian, penyembahan kita di masa yang suram saat ini, besok, dan bahkan nanti yang akan datang, kita bisa tetap berseru kepada Tuhan. Kita bisa tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tetap bisa memuji nama Tuhan. Sehingga apa? Kita melihat kelepasan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Kita akan melihat pintu-pintu dibukakan. Semua pintu yang tertutup dibuka. Pintu kesembuhan, pintu kemajuan, pintu bisnis, pintu karir, pintu apa lagi? Pintu keuangan, pintu keberhasilan, perkembangan dalam pelayanan, pintu mujizat-mujizat yang kita nanti-nantikan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun iman kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar melakukan. Yang pertama, jangan sampai tidak ada iman, ya. Dan yang paling dasar sekali, mari kita setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ini sudah menjadi ciri. Yang orang punya iman atau enggak, semua orang nggak bisa lihat. Tapi ketika orang tidak beribadah kepada Tuhan, semua orang bisa lihat. Apalagi Tuhan kan, aduh, ya. Mari kita kuduskan, hormati Tuhan, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, bahwa kita melakukannya bukan karena ciri orang Kristen, tetapi kita melakukannya karena kita tahu ini adalah perintah Tuhan.
Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tetap taat dalam pergumulan akan menuai. Ketika kita tetap taat, ya, kita berusaha sampai mencucurkan air mata. Kita tetap berusaha melakukannya karena kita mau menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Barulah kita menuai, Bapak Saudara, yaitu menuai dengan sorak-sorai. Ya, semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan. Wow, untuk ibadah banyak pengorbanan, untuk doa saat teduh di rumah banyak pengorbanan, di tengah-tengah rasa capek, di tengah-tengah banyaknya masalah, di tengah-tengah banyaknya pekerjaan, masih tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Pengorbanan yang harus dia lakukan besar, tetapi semakin besar pengorbanan yang kita lakukan, maka semakin besar pula nilainya di hadapan Tuhan. Semakin sering kita berlatih untuk taat, maka semakin kuatlah iman kita. Karena ketika kita taat, belajar taat, maka kita akan belajar tekun, belajar setia, belajar berserah, belajar percaya kepada Tuhan. Dan itu akan mendatangkan kuasa Tuhan. Itu akan mendatangkan anugerah Tuhan atas kita. Maka kita akan melihat pintu-pintu semuanya terbuka, termasuk untuk pelayanan di tempat ini, Bapak Saudara. Mungkin ada yang mulai hopeless gitu ya, sudah mulai, waduh bagaimana ini ya. Saya juga hampir, Bapak Saudara, ya. Karena saya merasa saya terbelenggu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa terpasung, Bapak Saudara. Saya tidak tahu langkah apa yang harus saya kerjakan. Tapi yang harus saya lakukan, bangkitkan iman. Karena kalau sudah tidak punya iman, Bapak Saudara, mau teriak-teriak Tuhan aku percaya, gak ada iman di dalam, kosong, Bapak Saudara. Maka bangkitkan kembali. Mari kita bersama-sama, mari kita bergandengan tangan, mari kita bergerak bersama, saling mengingatkan seperti Bapak Tekwi tadi. Mari saling mengingatkan. Yang satu lemah, jalannya salah, ayo. Yang satu mengingatkan kebenaran, jangan ikut ya untuk melakukan yang bukan kebenaran. Tetapi mari kita lebih memilih yang terbaik di antara yang terbaik, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itu tidak mudah, ini sulit karena harus banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mau memilih yang terbaik, maka kita pun tidak bisa menerima yang terbaik. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita belajar berlatih lagi. Ke depan lebih banyak lagi berlatih. Mari kita berdoa. Haleluya. Syukur bagi Allah kami yang hidup. Haleluya. Syukur. Hirabaya syakata karabaya. Mari kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, untuk gereja kita di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak untuk berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita belajar berlatih bersama untuk membangun iman kita. Kita percaya Tuhan mau bekerja atas gereja Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini adalah gereja-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya kepada Engkau yang membangun gereja-Mu. Engkau yang menumbuhkan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengembangkan, Engkau yang memakai semua jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hirabaya syakata karalabaya syana. Haleluya. Syukur. Hirabaya syakaya. Bisa mempersembahkan yang terbaik
Bapa, terima kasih Yesus. Berkati umat-Mu di tempat ini. Berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu yang melayani. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini. Berkati para pengurus di tempat ini. Berkati semua yang ambil bagian di dalam melayani. Semua umat-Mu di tempat ini yang sudah Engkau panggil menjadi keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Yang sudah Engkau panggil menjadi hamba-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai semuanya. Biarlah iman kami semua bangkit kembali. Biarlah iman kami semua bergerak kembali. Biarlah iman kami semua hidup kembali untuk melihat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berseru kepada Tuhan. Kami tetap memuji-puji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya kepada Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan yang akan berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahu Engkau yang mengetahui segala isi hati kami, segala pergumulan kami. Engkau yang melaksanakan kehendak-Mu. Kami berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Ajar kami untuk boleh selalu melatih rohani kami, karena itu akan berfungsi untuk kebutuhan kami saat ini, dalam menghadapi hidup saat ini, dan untuk menghadapi kehidupan ke depan, kesukaran-kesukaran di depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang akan mencari maut, semua orang akan mencari kematian, tetapi kami akan tetap berseru kepada Tuhan. Kami akan tetap memanggil nama Tuhan, percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.
Kembali kita komsel hari Kamis jam 7 di tempat ini, mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam komsel. Kita akan sharing bersama, berbagi kesaksian di sana, saling menguatkan dan saling berbagi dengan firman Tuhan. Hari Minggu jam 9 pagi ibadah sekolah minggu di tempat ini, dan kembali kita akan bertemu di dalam ibadah raya di depan jam 5 sore di tempat ini hari Minggu. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa berkat silakan kepada Ibu. Baik, haleluya. Mari kita tutup ibadah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebab Kau besar. Mari kita agungkan Tuhan kita. Kita percaya Dia memberkati kita. Kau besar, berbuat luar ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, berbuat luar ajaib, tiada seperti Haleluya. Sepanjang kegiatan sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Komsel dan semua kegiatan jemaat Tuhan, doa-doa mereka di dalam rumah mereka, biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu, hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan arahkan hatimu kepada Bapa kita, sumber segala berkat
berkat, dan terimalah berkat dari Bapa kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Biarlah langit terbuka atasmu, mencurahkan segala berkatnya untuk kebutuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kakimu dibuatnya kuat, berdiri, melangkah, berjalan dalam nama Tuhan Yesus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, dan mulutmu penuh dengan pujian pengagungan kepada Tuhan, dan doa-doamu menjadi doa yang berkuasa karena hatimu melekat kepada Tuhan, hatimu penuh dengan iman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disertainya engkau dan dibuatnya engkau berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah